kalau di ujian, ya mungkin ada minimal satu soal tentang struktur kristal ya. Apakah itu tentang indeks Miller, apakah itu tentang geometri kristal gitu ya. Atau misalkan nanti pengetahuan umum atau pengetahuan Anda gitu tentang kristal-kristal sederhana. Itu sudah kita bahas ya. Jadi apa itu vektor sel satuan primitif gitu ya. Kemudian kalau saya sebutkan misalkan nanti sel satuan intan gitu. Nah, yang saya harapkan adalah Anda langsung kebayang bagaimana intan itu. Kalau perlu langsung punya asosiasi, oh ada 8 atom. 4 full di dalam, kemudian 1 di pojok itu 1/8 kali 8, kemudian 6 kali setengah di sisi-sisinya. Total ada 8, kita misalkan ya. Atau misalkan saya sebutkan nanti NaCl. Oh, itu adalah FCC yang digabung jadi 2 buah FCC ya. Satu dari Na, satu dari Cl, digeser setengah ke arah diagonal badannya, gitu ya. Nah, Anda bisa langsung membayangkan. Zinc blend juga sama, ya. Sampai ke nanti kisi brave dan lain-lain. Nah, di PR yang kemarin, saya minta Anda untuk memikirkan seberapa bebas Anda bisa memilih vektor satuan, vektor basis di masing-masing kisi brave. Ya, di situ saya gambarkan 14 kisi brave. Nah, Anda boleh memilih. Nah, saya nggak tahu, belum saya lihat ya pilihan Anda ya. Dan pilihan itu tuh tidak unik, bisa saja berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Nah, sekali Anda sudah menentukan vektor basisnya, nah Anda perlu menggunakan itu untuk satu kasus itu, satu persoalan ya. Jadi di saat kita ingin menyelesaikan soal yang lain, ya jangan diganti lagi basisnya gitu loh. Karena nanti acuan Anda jadi hilang ya. Nah, jadi nanti saya lihat jawaban PR Anda. Tapi itu adalah kompetensi pertama. Anda mengerti tentang struktur bahan yang kita pelajari di sini ya, yaitu adalah kristal. Jadi hal-hal yang sifatnya basic, dasar, itu saya asumsikan Anda sudah pernah dapat dulu di kuliah yang lain ya. Itu ada vektor ya, perkalian vektor dan lain-lain itu kan sudah ada gelombang ya, ada macam-macam. Kemudian geometri juga sama. Nah, itu akan sangat membantu Anda kalau Anda nanti bisa ingat gitu ya beberapa rumusan-rumusan dasar. Seperti waktu itu saya tuliskan rumusan untuk menyusun triadnya indeks Miller ya. Atau misalkan bagaimana kita menghitung jarak antara dua buah bidang Miller gitu ya. Nah, bidang Miller yang DHKL tadi itu kita pakai untuk difraksi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke difraksi. Difraksi sebenarnya persis dengan apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Di gelombang, di TPB juga sama ya. Dan kita dapatkan difraksi break. Jadi cuma difraksi break yang kita lihat di sini. Ya. Nah, saya ceritakan sedikit bagaimana sejarah dan urutan sampai orang itu bisa menyimpulkan suatu rumusan yang kita kenal dengan rumusan Lowe ya, Low, yang cukup banyak variabelnya. Jadi dengan memanfaatkan scattering dari single elektron, kemudian elektron tunggal tadi kita kembangkan jadi 2 elektron, kemudian jadi atom, jadi deretan atom, jadi bidang sampai ke kristal, gitu ya. Jadi makanya kita punya A, B, C, HKL, alfa, beta, gamma gitu ya sudut-sudutnya. Oke, dan intinya pada difraksi itu tuh yang kita lihat sebenarnya adalah kontribusi dari gelombang pantulan yang tertangkap oleh detektor. Nah, kalau dia berkontribusi suatu bidang terhadap interferensi konstruktif, maka puncaknya akan ada. Kalau misalkan tidak ada kontribusi terhadap interferensi konstruktif, artinya destruktif gitu ya. Artinya kalau secara matematik kita operasikan hasilnya 0, maka puncaknya tidak ada gitu. Ya. Nah, kondisi Lowe tadi itu bisa kita gunakan. Cuman banyak yang sepakat kalau itu sedikit rumit ya, karena banyak variabel yang terlibat. Oke. Nah, sekarang diperkenalkan suatu konsep yang baru. Baru, saya nggak tahu, ya ini sudah sangat lama, udah puluhan tahun, tapi baru kita uraikan di zat padat ini ya. Dan saya waktu kuliah dulu pun tidak menemukan gitu
kisi resiprok ini pada kuliah yang lain kayak di fisika inti, gelombang, mekanika itu nggak ada ya. Nah, jadi muncullah suatu konsep kisi resiprok. Ini sudah kita bahas waktu itu ya. Nah, kisi resiprok itu tuh didefinisikan seperti ini ya. Jadi ini sangat saya sarankan untuk Anda ulang-ulang sampai Anda ingat, kalau bisa sampai hafal lah ya rumusan ini ya. Jadi ada polanya kalau untuk mengingat ya. Nah, kisi resiprok ini punya sifat-sifat. Nah, sifatnya itu yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau kita sekali bicara tentang kisi resiprok, kita berkenalan dengan kisi khayal baru. Ini definisinya kemarin ya. Jadi ada A bintang, B bintang, C bintang. Kalau kita tuliskan gitu vektor posisi pada kisi resiprok dalam bentuk GHKL ya. GHKL itu adalah H A bintang tambah K B bintang tambah L C bintang ya. Kalau yang untuk kisi langsung, kadang-kadang kita tuliskan sebagai RL, L1A, L2 tambah L2B tambah L3C. Yang mana A, B, C-nya inilah vektor satuan pada kisi langsung. Kadang-kadang dituliskan juga sebagai apa namanya, di sini tuh ada yang menuliskan S, ada yang menuliskan D gitu ya. Ada yang kadang-kadang ya lebih banyak juga R ya. Jadi ingat, kalau dia nggak pakai bintang berarti itu kisi langsung ya. Jadi beda buku teks, beda notasi. Jadi pembedanya antara kisi resiprok dan kisi langsung itu bisa Anda lihat nanti dari vektor basis yang digunakan. Jadi A bintang, B bintang, C bintang itu hampir semua teks, buku teks menggunakan itu ya. Nah, ini yang sudah kita bahas ya. Dan ini perlu Anda coba ya. Ini lebih kepada matematik ini. Adalah bagaimana Anda bermain gitu dengan matriks ya. Jadi ini semua bisa Anda nyatakan dalam matriks nanti. Jadi silakan diingat lagi kuliah-kuliah kalkulus atau fisika matematik Anda. Kan fisika matematik di bab 3 masalah di buku BOAS itu ada tentang matriks ya. Bagaimana kita mengkonversi satu matriks dengan matriks yang lain, yang mana nilainya sama tapi susunannya sudah berbeda karena kita bisa mengolah ya rangnya dan lain-lain. Nah, di situ Anda bisa dengan mudah nanti melihat kalau kisi resiprok dari FCC itu adalah BCC. Ya, ini bisa Anda coba nanti. Jadi tinggal Anda lihat ABC, Anda konversikan menjadi A bintang, B bintang, C bintang dengan menggunakan indeks-indeks ini ya. Jadi nanti Anda bisa lihat kalau A bintang dot A itu 2pi. Nah, Anda bisa nanti operasikan bagaimana nanti kita bisa melihat resiprok dari FCC itu adalah BCC. Ya, artinya apa? Anda mesti ingat kembali fraksi koordinat yang kita definisikan di bagian kristal dulu. Ya, jadi kalau untuk FCC Anda mungkin masih ingat. Jadi kalau misalkan A-nya itu mungkin setengah, setengah, 0. B-nya setengah, 0, setengah. C-nya 0, setengah, setengah gitu misalkan ya. Jadi itu tuh bisa digunakan. Nah, kalau misalkan Anda pilih BCC, Anda mungkin bisa pilih 100, 010, kemudian satu lagi untuk tengahnya setengah, setengah, setengah gitu ya. Itu contohnya ya. Nah, yang saya sebutkan tadi, fraksi koordinat tadi itu bisa Anda gunakan untuk melihat kembali. Kalau dia kembali ke yang saya sebutkan di awal, berarti dia tuh polanya mungkin FCC ya. Kalau misalkan yang tadi ada setengah-setengah-setengahnya, yaitu kemungkinan besar BCC ya. Jadi coba nanti kita khususkan apa namanya pembahasan yang dengan soal gitu ya, sehingga nanti Anda mengerti. Tapi ini bisa Anda coba juga sendiri. Jadi kisi resiprok dari FCC sama dengan kisi BCC ya. Atau kebalikannya. Kalau BCC Anda operasikan gitu, hasilnya adalah FCC ya. Tapi intinya yang saya lihat di sana adalah Anda mesti ingat kembali apa namanya, harus mahir gitu menggunakan sifat dari matriks ya. Matriks 3x3 yang biasa kita pakai di sini. Ini sifat-sifat ya, sifatnya yang sudah kita bahas kemarin untuk kisi resiprok itu. Jadi ini sebenarnya untuk membantu kita ke kesimpulan berikutnya ya. Jadi ada vektor A yang menghubungkan kisi nyata dengan kisi resiprok ya.
Jadi seolah-olah inilah konektornya, jembatannya gitu ya. Dan ini adalah suatu identitas yang berlaku secara matematik ya. Dan di sini ditunjukkan bahwa ada delta Dirac di situ, dan dia akan ada. Jadi nih, kalau kita ingin mengetahui di gelombang itu, ini Anda bisa lihat nanti di gelombang, kuliah gelombang, interferensi konstruktif ya, arti ada dan tidaknya itu dilihat dari sini, delta Dirac ini. Ya kalau misalkan sifat delta Dirac semuanya Anda sudah tahu. Kalau A sama dengan Gn, maka ini akan sama dengan 1, berarti dia akan sama N. Tapi kalau A tidak sama dengan Gn ini, maka dia akan sama dengan 0. Gitu ya. Ini sifat-sifat pentingnya. Satu lagi yang perlu Anda ingat itu, ini buktinya. Nah, yang ini. Jadi, DHKL ini adalah kisi pada kristal langsung ya, direct lattice. GHKL ini adalah kisi pada kisi resiprok ya, G. Ini yang saya katakan tadi ya, di sebelumnya kita sebutkan tadi ini sebagai RL ya. RL, kalau di sini ditulisnya DHKL ya. Jadi kalau D ini, DHKL itu adalah kisi langsung, GHKL adalah kisi resiprok. Nah, kalau ini kita kalikan ya, DHKL kali GHKL itu 2pi. Ini sama dengan yang tadi, sifat-sifat ini coba Anda lihat ya. A bintang tambah A bintang dot A sama dengan 2pi ya, begitu seterusnya. Ya. Jadi ini sifat inilah yang kita kembangkan di sini. Jadi ini kan perkalian antara kisi langsung dengan kisi resiprok. Ini juga sama. Yang ini ya. Sebentar. Kelihatan yang saya lihat ya. Jadi di sini A bintang. Yang ini A bintang dot A. Ini kan juga kisi langsung dengan kisi resiprok. Itu 2pi ya. Nah, ini selain dari sifat vektor ini, kisi resiprok ini, nah kita perlu ingat juga yang ini ya. Nah, dari sini semua, jadi ini saya skip saja, ini sudah kita bahas waktu itu. Nah, ini yang kita lihat ya, ini buktinya kemarin. Nah, dengan sifat itu, maka kita bisa mendapatkan kembali rumusan hukum Bragg ya. Jadi, tadi yang saya ceritakan, secara fisika kita bisa mendapatkan hukum Bragg itu dengan menentukan kondisi bahwa vektor hamburannya itu sama dengan GHKL. Ya, kalau kondisi ini terpenuhi, maka kondisi Bragg-nya kita peroleh, kita dapatkan ya. S itu adalah vektor hamburan ya. Nah, kalau vektor hamburan Anda ingat lagi rumusan atau gambaran yang kita tulis kemarin, ini dia ya. Jadi S sama dengan 2K0 sin theta. Jadi ini adalah hamburan Thomson, hamburan elastik. Ya. Jadi K dengan K0-nya itu besarnya sama. Oke. Tapi terjadi pembelokan, arahnya berbeda gitu ya. Jadi besarnya sama, arahnya yang berbeda. Nah, kalau misalkan secara geometrik Anda bisa dapatkan nanti S itu sama dengan 2K0 sin theta. Yang pertama kondisinya. Kemudian tadi kita juga dapat tadi GHKL kali DHKL itu 2pi. Jadi GHKL itu adalah 2pi per DHKL ya. Nih. Kemudian untuk kondisi Bragg, GHKL harus sama dengan S. Nah, ada samakan saja ini ketemu ini ya. Nah, inilah syarat Bragg ya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti saya bertanya gitu di kuis atau di ujian atau misalkan di kelas yang lain juga ya, karena ini adalah satu kompetensi yang umum gitu, yang penting gitu di kuliah terpadat, misalkan dengan menggunakan sifat hamburan elastik misalkan ada soal seperti itu, tuliskanlah syarat difraksi Bragg sehingga diperoleh rumusan Bragg yang di bawah ini. Nah, ini yang diperlukan. Jadi ini terjadi, ini dirumuskan itu dengan mengasumsikan hamburan elastik ya. Jadi hubungan ini S sama dengan besarnya S sama dengan 2K0 sin theta itu dengan memanfaatkan sifat hamburan elastik ya. Yang mana K sama dengan K0. Jadi vektor propagasi sebelum hamburan dengan vektor propagasi setelah hamburan itu besarnya sama. Jadi energinya sama. Yang berbeda itu cuma arahnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini ingat baik-baik ya. Ini adalah sari dari apa yang kita bahas kemarin. Sehingga difraksi Bragg
bisa kita recall kembali, peroleh ya. Jadi 2DHKL sin theta sama dengan lambda. Nah, di sini Anda lihat, kalau Anda pikirkan gitu dan ditelaah lebih detail, di sini ada unsur DHKL ya. Anda lihat ya. Kemudian ada theta. Ya, ini panjang gelombang. Ini berhubungan ya satu dengan yang lain, mengikuti analisa ini, mengikuti aturan ini ya. Mengikuti aturan yang di atasnya. Oke ya. Ada pertanyaan dari sini? Itu sedikit rangkuman dari apa yang sudah kita olah ya, yang sudah kita diskusikan selama 3 minggu ini. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu core dari zat padat juga, diffraksi Bragg. Karena di pendahuluan zat padat ini, cuma satu ini yang kita gunakan untuk menelaah dan menganalisa struktur kristal. Ya. Seperti yang saya kasih tahu di awal, banyak cara, banyak diffraksi, banyak spektroskopi gitu yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk kuliah zat padat ini, kita hanya fokus kepada diffraksi. Kemudian diffraksinya juga diffraksi Bragg gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan pindah ke bagian berikutnya, lanjutan dari yang tadi ya. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Kita masuk sekarang ke bagian yang lebih spesifik ya, biar Anda punya sedikit sense gitu dan bayangan bagaimana kita menghubungkan antara diffraksi dengan struktur gitu ya. Jadi di bagian kristal dulu, sekitar 2 minggu yang lalu, saya tunjukkan hasil mikroskopi ya, dari TEM atau SEM. Itu mikroskopi. Hasilnya itu gambar, citra ya. Jadi Anda bisa langsung melihat dari gambar SEM atau TEM itu, Anda bisa langsung melihat bagaimana susunan dari atom ya. Ya, sampai dengan resolusi tertentu ya. Itu kita golongkan sebagai direct observation ya. Jadi karena kita bisa langsung melihat ya, mengamati langsung dari citranya. Tapi kalau spektroskopi itu tidak bisa langsung ya. Karena spektroskopi itu keluarannya berupa spektrum. Terus apa hubungannya spektrum itu dengan struktur gitu misalnya ya. Nah, itu yang perlu kita analisa. Jadi kalau mikroskopi langsung ketahuan hasilnya berupa foto, berupa gambar. Kalau spektroskopi ya spektrum grafik ya. Nah, kalau di XRD, diffraksi ini, itu sudah saya tunjukkan minggu lalu. Kalau sinyalnya atau spektrumnya itu tuh disusun dari sumbu X-nya adalah theta, ya 2 theta, kemudian sumbu Y-nya intensitas ya. Oke, nah ini saya ulang sedikit di awal, ini nggak usah saya buat detail ya. Jadi kita sudah pelajari ya, inti dari diffraksi itu adalah hamburan, ya, kemudian hamburan gelombang sferis gitu. Ini kemarin sudah kita tinjau dan lihat, ini adalah fungsi gelombangnya, ya amplitudonya, kemudian ini ada tergantung di sini. Kalau misalkan ya penghamburnya elektron, ini adalah elektron scattering factor ya. Jadi faktor hamburan elektron. Kalau di sini atom, berarti itu atomic scattering factor. Jadi Fa nanti di situ. Kalau di sini kristal, berarti nanti kita tinggal ganti FCR. Jadi faktor hamburan kristal, gitu ya. Paham kira-kira ya? Jadi ini tergantung objek penghamburnya. Dan ini faktor hamburannya ini sudah ada ya, dihitung oleh orang secara eksperimen juga ada. Itu bisa kita cari gitu. Tapi untuk perhitungan di zat padat kadang-kadang ini kita anggap sebagai suatu konstanta saja ya. Jadi kalau misalkan atomnya seragam, yang mungkin kita anggap 1 gitu. Kalau misalkan tidak diberikan angkanya, ya kita asumsikan dia 1 aja. Tapi kalau misalkan mau lebih detail gitu, di beberapa percobaan ya, atomnya berbeda, ya faktor hamburan atomnya beda ya. Kalau misalkan ada 2 atom yang berbeda dalam satu sel, satuan, nah maka kita harus punya ada Fa dan Fb misalkan.
Fa untuk atom yang satu, Fb untuk atom yang lain. Yang mana Fa dengan Fb berbeda ya. Oke, gitu ya. Ini kalau kita runut lagi ya, ini di gelombang ini semuanya ada ya. Jadi bagaimana hamburan atom gitu kalau Fa ya. Jadi di sini saya ambil, jadi kita lebih fokus nanti melihat ke yang di belakang ini saja ya. Karena inilah yang merupakan fungsi dari posisi. Coba Anda perhatikan rumusan ini. Coba diperhatikan baik-baik. Di sini ada faktor Ri.S atau RL.S. Ini posisi satu atom ya, posisi. Kalau ini adalah vektor hamburan S itu. Kemudian di situ ada I itu dari 1 sampai Z. Jadi berapa banyak atom dalam kristal kita. Ya, kalau di sini elektron, berapa banyak elektron dalam sistem kita. Ya. Nah, Fe berhubungan dengan apa namanya ya bentuk atau jenis objeknya, elektron, atom atau kristal. Tapi kalau Ri ini itu merupakan fungsi posisi ya dari atom ke I. Jadi nanti misalkan ada misalnya ada 4 atom gitu misalnya. Jadi ada nih R1, R2, R3, R4 ya dari 1 sampai 4. Itu kira-kira ya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti itu ya. Jadi atom yang pertama, kedua, dan berikutnya itu tadi akan menjadi sumber hamburan. Nah, gelombang yang dihamburkan masing-masing sumber tadi itulah yang kita telaah, yang kita pelajari. Apakah nanti dia akan berinterferensi secara konstruktifkah atau secara destruktif ya. Artinya apa? Pola dari resultan gelombang hamburan tadi itu sangat dipengaruhi oleh posisi atom-atom di dalam kristal. Ya, makanya di situ ada posisi ya. Nah, itulah yang akan kita jadikan nanti sebagai alat analisa dari puncak-puncak yang kita peroleh dari difraksi Bragg ini. Ya, sebelumnya saya sudah tunjukkan kan ya pola difraksi sinar X. Ada yang masih ingat sudah saya tunjukkan di kelas ini atau di kelas yang lain ya saya tunjukkan ya? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Pernah saya tunjukkan nggak pola difraksi sinar X? Oh, pernah deh Pak. Yang sehingga saya itu ya di sama 5 kan masalah. Apa nih di sini? Kelihatan nggak? Waktu itu pernah saya yang untuk zinc oxide saya tunjukkan waktu itu ya. Jadi ada dua puncak 002 dan puncak 004 gitu, masih ingat? Iya Pak, kayaknya Ya. iya Pak. Oke, Ya, Pak. jadi berarti di kelas ini ya, artinya di kelas ini sudah pernah saya tunjukkan ya. Oke, baik. Karena ada satu kelas lagi gitu, yang juga berhubungan dengan material, nah saya lupa. Nah, kalau pernah saya tunjukkan di sini berarti udah bagus ya. Artinya seperti itulah pola difraksi. Jadi puncak-puncaknya akan terlihat pada 2 theta tertentu. Dan puncak-puncak itu bisa langsung kita lihat itu kontribusi dari bidang mana gitu ya. Dan kita tahu bidang-bidang itu disusun oleh atom. Oke. Ini adalah pengembangan sedikit ya. Nanti ini akan saya bagikan, nanti ini bisa Anda baca. Ini tidak ada yang baru di sini. Ya bagaimana nanti kita menghitung intensitasnya ya. Kemudian bagaimana kita melihat dan menentukan posisi atom terhadap vektor hamburan ya. Ini kalau kita yang di bawah ini menggunakan satu atom ya, dan ini kita anggap sebagai nanti posisi apa namanya kontribusi atom secara keseluruhan. Jadi kalau kita di sini masih atom, yang kita lihat di situ adalah elektron. Jadi konfigurasi dari elektron yang tersusun itu akan membentuk atom gitu ya. Kalau di sini Fa faktor hamburan atom, kita bisa tuliskan di sini di luarnya di bentuk faktor hamburan kristal ya. Ini yang Anda lihat, ini faktor hamburan atom ya. Ini kalau untuk keseluruhan ya. Jadi nanti ini akan menghasilkan gelombang sferis yang sudah kita lihat sebelumnya ya.
Nah, ini operasi-operasi vektor ini, tolong Anda dalami nanti ya. Jadi tidak akan kita ulang lagi di sini. Tapi ini sebenarnya adalah rumusan-rumusan dasar yang terlibat dalam mengolah faktor hamburan ya. Jadi kalau misalkan R dot S ya pasti Anda sudah tahu lah RS cos theta, ada theta di situ, ada sudut itu yang berkontribusi di situ ya. Ini yang lain ya, bagaimana kita menggambarkannya. Jadi faktor hamburan atom tadi itu kalau misalnya kita lihat lagi itu dia merupakan apa namanya? Ya ada kontribusi fungsi sink di situ. Jadi kalau Anda lihat ini Anda olah, Anda selesaikan gitu ya. Kemudian nanti kita akan dapatkan nanti ada sin R per SR ya. Sin SR plus SR. S itu vektor hamburannya, R itu posisi. Ini kan sin X per X itu kan vektor sink apa? Fungsi sink ya. Ya kalau Anda gambarkan kan jadi gini ya. Ini fungsi sink ini. Jadi ini yang akan nanti mempengaruhi faktor hamburan atom itu ya. Jadi kalau faktor hamburan atom itu kalau gambarnya kira-kira seperti ini. Dia akan decay untuk faktor hamburan yang semakin besar ya. Jadi faktor hamburan atom tadi itu dia akan berkurang gitu. Kalau yang fungsi sink saja seperti ini ya. Jadi kalau sink saja ini kalau kita kombinasikan dengan semua kita dapatkan faktor hamburan atom terhadap S itu seperti ini ya. Ini juga penting. Ini dasar-dasar dalam gelombang semua ya. Jadi kalau Anda lihat waktu itu ada gelombang berdiri, ada gelombang megana, ada satu fungsi sink ya, sin F per X gitu. Nih, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting ya, yang lebih apa namanya? Sangat berguna gitu, praktikal ya. Sebentar saya lagi. Ya, gitu ya kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengembangan dari yang apa namanya? Bagaimana kita mentransformasikan sesuatu yang dari atom gitu menjadi kristal ya. Dan di situ Anda lihat sebentar. Di sini dilihat kita mulai mengkonversikan secara linear gitu ya, posisi masing-masing atom dengan memilih referensinya ya. Kelihatan ya. Jadi untuk menghasilkan suatu FCR, faktor hamburan kristal, nah kita perlu mempertimbangkan susunan atom-atom dalam suatu kisi. Nah di sini saya ganti. Jadi kalau tadi di sini Fe, faktor hamburan elektron, sekarang saya ganti dengan faktor hamburan kristal, atom ya. Atom ke L. Jadi FAL itu ya atom ke L dari L1 sampai N. Jadi di sini saya ganti lagi di situ RL di situ ya, tidak RI lagi. Tadi I sampai Z untuk elektron. Kalau di sini L sampai L-nya 1 sampai N ya. Nah ini salah satu contoh. Misalkan ini adalah kisi yang mau kita pelajari. Nah kita perlu tahu dulu dari referensi gimana atom itu kita definisikan, atom ini kita definisikan, sehingga nanti kita dapat bisa memetakan posisi semua atom dalam kisi terhadap suatu referensi. Jadi ini translasi biasa aja ya. Jadi seperti ini, kita misalkan punya atom ini nih, ya jaraknya delta J ke pusat ya. Jadi ini jarak satu atom ke atom yang lain. Tapi atom yang kita ambil dalam kisi tadi itu memiliki jarak R besar L ya, RL ini. Ya. Nah, atom yang kita tuju tadi itu sebenarnya juga bisa kita definisikan dari suatu referensi yang lebih umum ya. Jadi RL ini. Nah, dari sini kita dapatkan nanti suatu konfigurasi, suatu formulasi gitu, hubungan antara RL, R kecil R besar L dengan delta J ini. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi ini sebenarnya kan memainkan
vektor-vektor yang ada di grafik ini saja. Dan ini salah satu model yang paling sederhana, dan kita bisa saja menghasilkan konfigurasi yang lainnya. Kebetulan yang gambar yang dipilih di sini adalah BCC gitu ya. Jadi itu ada perubahan rumusan yang kita dapatkan dari FE ke ini menghasilkan FA, ini FA menghasilkan FCR gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita kembangkan lebih jauh. Jadi ini yang persamaannya lebih umum. Kalau kita ambil tadi R kecil L sama dengan R besar L tambah delta J, kira-kira jadi seperti ini ya, dikembangkan gitu. Jadi kita bisa melihat nanti pengaruh dua buah atom terhadap faktor hamburan kristal. Kalau misalkan nanti atomnya lebih banyak lagi ya, dari I sampai N gitu, nah itu akan menghasilkan kristal yang lebih utuh ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita uraikan tadi, awalnya tadi, Anda lihat di sini, ini RL, R kecil L, ya. Jadi ini untuk sembarang referensi. Ini kalau kita pilih R kecil L itu sama dengan R besar L tambah delta J, seperti ini. Ya, kita dapatkan sesuatu yang lebih mudah kita kenali dan kita kontrol, karena kita sudah memiliki referensinya di 00. Ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah faktor hamburan kristal. Di mana tadi yang RL kita uraikan menjadi delta J dan RL besar, R besar L ya. Nih. Ada dua suku sekarang, ya. Nah sekarang Anda lihat, kalau di dalam kisinya itu, yang bagian depan ini, itu S delta J ya. Kemudian di sini ada lagi nanti yang lebih ke jarak dari atom referensi pada kisi satuannya, itu R besar L ya. Ini juga membentuk suku tersendiri ya. Nah, kalau kita definisikan saja suku pertama itu sebagai F gitu. Kita sebut sebagai faktor struktur geometrik, ini F ini. Kemudian bagian yang belakangnya ini kita namakannya sebagai S, biar lebih simple ya. Jadi ini S. Jadi faktor hamburan kristal itu adalah ya F dikalikan dengan S. F itu yang di bawah, ya. Jadi dinamakan sebagai faktor struktur geometrik yang ini. Dan ini bergantung dari bentuk dan isi sel satuan, ya. Anda lihat ini delta ini. Kan sebentar, saya kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Ya, Anda lihat. Jadi delta itu nanti akan memandu kita untuk menentukan posisi atom-atom dalam sel satuan ini kan ya. Jadi kebetulan ini adalah BCC. Nah, dari situ kita ambil misalkan delta J pertama ke yang di tengah, ke situ juga. Ini J ini juga bisa bergerak nanti dari 1 sampai berapa gitu ya, tergantung jumlah atom dalam sel satuan ini. Oke, ya. Jadi F itu bergantung kepada bentuk dan isi sel satuannya. Kemudian yang di bawah, yang S itu adalah faktor kisi kita sebutnya, ya. Jadi F itu faktor kisi. Yang mana ini bergantung kepada kisi kristalnya ya, RL. Jadi di mana nanti kita perlu mengambil acuannya di kisi kristal. Jadi begitu ya. Jadi faktor hamburan kristal itu F kali S, F-nya ini, kemudian S-nya itu ya. Jadi yang berhubungan langsung dengan bentuk dan isi sel satuan itu adalah F, kemudian kisi kristalnya S ya. Oke, lanjutkan. Ini persis sama dengan yang tadi ya. Jadi S itu bergantung pada kisi kristal. Nah, jika sel satuan hanya mengandung satu atom saja, artinya jenis atomnya satu, monoatomik ya. Jadi seperti misalnya copper gitu, tembaga, dia itu FCC, kemudian ya semua atomnya tembaga gitu ya. Tapi kalau NaCl itu disebutnya diatomik
karena ada Na, ada Cl gitu ya. Nah, kalau untuk kasus yang saya sebutkan di sini, jika sel satuan hanya mengandung satu jenis atom saja ya. Jadi ini bukan jumlah tapi jenisnya ya. Maka F-nya itu Fa ya. Dengan mengambil atom itu di kedudukan 000 dalam sel satuan ya. Oke. Jadi kalau misalkan atomnya 2 itu yang saya katakan tadi ada Fa, ada Fb ya. Nah, tapi kalau untuk S ini kalau dia monoatomik, nah cukup kita ambil satu saja dan yang paling mudah itu kita bisa pilih di 000 ya. Oke ya. Kemudian ini saya untuk membantu kita juga ya. Kisi resiprok dapat digunakan dalam kajian tentang difraksi oleh kristal. Jadi dari awal kita sudah mengatakan bahwa kisi resiprok inilah nanti yang akan mempermudah kita ya, membuat kita lebih sederhana, tidak menggunakan banyak variabel seperti di Laue ya. Itu kira-kira ya. Jadi rumusan untuk hamburan kristal FCR itu F kali S, F-nya sudah kita lihat, S-nya sudah kita lihat ya. Ini saya ulang lagi di sini. Dan tujuan kita tadi ya untuk menuju ke hubungan antara difraksi dengan struktur kristal ya. Jadi kalau misalkan S itu kita kenal dengan faktor struktur ya. Nah, jika kondisi Bragg terpenuhi, kita kembali lagi lihat di situ S dengan R ini. Jadi kalau S sama dengan GHKL, ini yang tadi yang Anda lihat ya. Ya. Jadi kalau S itu sama dengan GHKL, maka kita bisa mengalihkan GHKL dengan RL-nya. Ya. Kalau itu yang terjadi, kita bisa dapatkan kembali ini 2DHKL sin theta sama dengan lambda. Ya. Jadi kalau vektor hamburan sama dengan GHKL, S itu adalah vektor hamburan ya. Dan kita tahu sebelumnya syarat untuk difraksi Bragg itu adalah S sama dengan GHKL. Nah, kalau kondisi Bragg dipenuhi, artinya S sama dengan GHKL, maka ya kalau S itu tuh sama dengan N. Artinya di sini 1. Jadi N itu adalah suatu bilangan bulat ya. Jadi artinya difraksi Bragg terjadi, ini akan menghasilkan interferensi konstruktif. Artinya dia tidak nol gitu ya. Oke. Jadi kalau ada N buah satuan ya tinggal dikalikan aja berapa kontribusi satu sel satuan. Nah, dikalikan dengan hasil interferensi konstruktif tadi, sebutlah itu 1 gitu, ada gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan mendapatkan puncak di bidang itu. Ya. Nah, berarti nanti ini ada sudut yang terlibat di situ, S.RL gitu ya. Nah, berarti sudut hamburan itu memenuhi rumusan difraksi Bragg ini ya. 2DHKL sin theta sama dengan lambda. Ya. Nah, faktor geometrik ini itu yang menyangkut atom-atom dalam sel satuan. Itu baik kedudukan maupun faktor hamburan atomnya Faj itu kita tuliskan lagi di sini ya. Ini kan tinggal mengalihkan dengan faktor hamburan atom ya. Dan inilah ya, dengan S yang memenuhi kondisi Bragg sama dengan GHKL. Kemudian DJ ini itu kedudukan atom ke J dalam sel satuan ya. Jadi ini dituliskan kembali ya. Jadi jumlah atomnya dari J sampai N kecil gitu ya. Kemudian kita perlu melihat kondisi Bragg yang menjadi syarat S sama dengan GHKL ya. Nah, kalau untuk F ini itu tuh kita bisa lihat perkalian dengan GHKL dengan DJ tadi itu akan menghasilkan interferensi konstruktif ya. Jadi ini intinya sebenarnya ya dari kuliah kita itu untuk difraksi, dan kita uraikan kembali ya
Jadi di sini saya perkenalkan lagi suatu notasi yang untuk sel kisi langsung, saya sebutnya di sini adalah delta J ya. Jadi terlalu apa namanya? Kita banyak berganti-ganti ya. Jadi Anda lihat tadi itu ada R kecil L. Itu juga kisi langsung. Ada DHKL. Itu juga kisi langsung. Sekarang ditulisnya delta J. Ini juga kisi langsung. Ya. Jadi misalkan posisi atom dalam sel satuannya itu kita tuliskan seperti ini sekarang, delta J. Itu A, B, C itu adalah vektor basisnya. Ya. Jadi ingat kalau A, B, C itu kan kisi langsung ya. Nah, indeks di depannya saya tulis sekarang U, V, W. Ya, J itu tuh atom ke J ya. Jadi U, V, W itu adalah bilangan bulat. Ini sorry, U-nya mestinya bukan vektor ini. Ini saya salah tulis, maaf ya. Jadi U, V, W ini adalah bilangan bulat ya. Vektor basisnya adalah A, B, C. Ya. Nah, sekarang Anda lihat lagi, ingat lagi ini rumusan tadi. Itu S dot delta J. Delta J sudah kita pilih. Untuk mencapai kondisi break, maka kita perlu memilih S yang sama dengan GHKL. Ya. Jadi GHKL itu adalah vektor kisi resiproknya, dan itu mesti sama dengan vektor hamburan. Kita lakukan operasi perkalian titik dengan DJ, delta J. Ini adalah vektor apa namanya, posisi kisi langsung ya. Jadi Anda ingat kalau S dot delta itu, Anda mesti ingat lagi tadi A dot A bintang gitu, atau D dot GHKL gitu ya, itu akan menghasilkan 2pi kan. Nah, jadi kalau dioperasikan yang tadi, antara GHKL dengan delta J, hasilnya ini. Ya, coba Anda lihat lagi, hasilnya ini. Dan untuk membuat persamaannya lebih terhubung gitu, karena kita sudah memasukkan di situ ada H, K, dan L yang ada di dalam GHKL, maka F-nya ini saya tulis sekarang sebagai FHKL. Ya, ini adalah faktor apa namanya, hamburan ya, untuk kristal ya. FHKL sama dengan sigma dari FAJ, dari J sampai N gitu, nanti ya, atomnya, jumlahnya, kali eksponensial dari minus I2Pi. Lihat ini. Jadi tadi yang kita pilih itu adalah faktor imajinernya yang ini ya, minus I. 2Pi-nya dari mana? S.J ini. Ya. S.J dikalikan 2Pi. Kemudian integernya, bilangan bulatnya, UJ dikalikan dengan H, VJ dikalikan dengan K, WJ dikalikan dengan L. Ya. Paham ya? Jadi kalau C bintang kali C itu 2pi, B bintang kali B itu 2pi, A bintang kali A itu 2pi. Ya. 2pi-nya saya keluarkan di sini. Paham ya? Jadi ini adalah faktor struktur sekarang ya, yang menunjukkan hubungan antara S dengan GHKL. Antara S dengan delta J. Kalau S-nya kita pilih GHK sama dengan GHKL, jadinya seperti ini. Karena kita sudah tahu GHKL itu adalah H kali A bintang, K kali B bintang, tambah L kali C bintang. Kalau itu kita kalikan dengan kisi langsung, yang mana kisi langsungnya kita tuliskan sebagai delta J, yang terdiri dari UJA, tambah VJB, tambah WJC, hasilnya ini. Ya, ingat, saya ulang lagi, A kali A bintang 2pi. Ini mestinya kawinnya di sini nih. H kali UJ, ya.
Karena H itu dekatnya dengan A bintang, U itu dengan A. Jadi H kali U di situ. 2pi-nya dari mana? Dari A kali A bintang. Begitu juga untuk yang lain. Ini untuk arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z. Artinya ini sudah lengkap 3 dimensi. Ya? Paham ya? Masih ngikutin semua? Masih, Pak. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Ini untuk intensitas dari FHKL tadi. Jadi ini akan sangat menentukan nanti berapa tinggi puncak-puncak yang akan dihasilkan, ya. Jadi intensitas gelombang hamburan, ya, dari bidang HKL itu kan setara dengan gelombangnya tadi dikuadratkan, ya, intensitasnya. Jadi kalau FHKL itu ini, kalau ini kita lakukan operasi kuadratik, itu dia akan menghasilkan intensitasnya. Nah, ini bergantung kepada intensitasnya itu ya isinya FHKL, ya. Jadi arah vektor hamburan S yang memberikan interferensi konstruktif, ya. Itu syaratnya tadi apa? Itu S sama dengan GHKL. Ingat, ini lagi hasilnya. Jadi ini adalah kondisi break, ya. Jadi intinya ya Anda harus paham, mengerti gitu, kenapa S dengan GHKL ini jadi syarat break, ya. Dan ini sebenarnya ada juga kontribusi dari unsur matematis, ya, yang tadi di awal saya tunjukkan identitasnya melalui definisi vektor A, ya, yang menghubungkan kisi langsung dengan kisi resiprok. Ini di sini akhirnya mentoknya di situ. S sama dengan GHKL dihasilkan difraksi break, ya. Kemudian ini juga ditentukan oleh FHKL itu oleh isi sel satuannya, ya. Jadi berapa jenis atomnya gimana, posisinya di mana gitu, ya. Itu yang nanti akan menentukan. Jadi kalau jenis atomnya gimana, itu pengaruhnya ke ini, F, faktor hamburan atom. Kalau monoatomik cuma satu atom aja. Kemudian posisi ini merupakan fungsi dari posisi. Jadi kalau saya boleh berpesan, ini yang wajib Anda ingat dan Anda pahami, ya, FHKL ini. FHKL inilah nanti akan menghubungkan hasil pengukuran atau hasil detektor dari difraksi dengan struktur kristal, ya. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi juga adalah ya harga faktor hamburan atomnya tadi, ya, yang akan mempengaruhi intensitasnya. Kalau faktor hamburan atomnya besar gitu, maka FHKL-nya akan besar, maka intensitasnya akan tinggi, ya. Gitu, ya. Jadi kalau Anda gunakan material yang berbeda jenisnya gitu, ada yang mudah atau gampang kita dapatkan sinyalnya. Selain dari itu adalah posisi atom-atom dalam kristal, itu juga muncul dari karakteristik atomnya, ya. Karena faktor hamburan atom itu juga berbeda-beda, ya. Ada yang tinggi, ada yang besar, ya. Nah, kalau dia besar, ya FHKL-nya besar, intensitasnya tinggi, ya. Nah, sekarang coba kita hubungkan sekarang contohnya. Sekarang saya ingatkan lagi, ya. Kalau perlu Anda catat ini. Kalau perlu Anda catat ini. FHKL sama dengan FA E pangkat minus I2Pi kali HU tambah K kali V tambah L kali W. Ini penting, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk struktur yang kita tinjau. Jadi seperti apa yang saya kasih tahu di awal, mungkin di kuliah ini kita akan lebih banyak menggunakan contoh yang kubik, ya. Ada simple kubik, body center kubik, atau misalkan nanti ada face center kubik. Sekali-kali nanti kita pilih juga yang ortokubik yang sederhana itu base center kubik gitu, ya. Ambil contoh misalkan untuk sel satuan kubik sederhana ini, ya. Jadi untuk kubik sederhana itu hanya ada satu atom per sel satuan, kan, ya. Jadi itu perlu kita ingat.
dan kita perlu menentukan posisinya. Ya. Jadi kalau misalkan untuk simple kubik, kita boleh saja pilih satu atom di pojoknya gitu. Itu yang menjadi R besar L yang tadi ya. Oke. Kemudian itu Anda pilih di koordinat 0, 0, 0. Paham? Paham ya? Jadi kalau itu yang kita lakukan, itu tidak menyalahi struktur. Karena pilih satu yang di pojok, kemudian dia sudah mewakili titik isi yang lain. Ya, paham ya? Kemudian setelah kita menentukan posisinya di 0, 0, 0, kita lakukan operasinya. Ya, jadi ini akan menjadi, Anda lihat tadi grafiknya ini tadi, nih, ya, H kali U tambah K kali V tambah L kali W, ya. Jadi kalau itu Anda lakukan untuk simple kubik, Anda ambil di 0, 0, 0, kalikan gitu, maka FHKL-nya itu sama dengan F kali A, FA eksponensial dari minus I2Pi dot 0. Ya. Karena jadi 0 kan semua kan? Jadi kalau Anda kalikan, ini 0 dikalikan dengan sesuatu, hasilnya 0, E pangkat 0, hasilnya 1. Kalau begitu 1 kali FA, hasilnya FA. Jadi FHKL-nya sama dengan FA. Artinya apa? Ada kontribusi dari bidang-bidang yang disusun oleh atom ini tadi itu. Dia tidak 0. Paham ya? Jadi kalau kita cari dia FHKL-nya ada, arti intensitasnya ada. Ya. Nah, kemudian kita pilih di situ bidang mana yang memberikan kontribusi. Kalau begitu, bidang apapun yang kita pilih, HKL apapun yang kita pilih, akan memberikan kontribusi. Paham? Saya ulang lagi. Ya. Ini sangat penting soalnya. Ini berkemungkinan nanti juga akan saya tanyakan gitu ya, untuk menguji pemahaman Anda mungkin di ujian atau di kuis-kuis nanti ya. Jadi FHKL ini penting untuk mengetahui struktur bahan. Dan ini muncul dari beberapa suku ya. Jadi perkalian D delta J dengan GHKL ini ya. Kemudian hasilnya seperti itu. Ini penting. Ini yang saya minta Anda untuk ingat ya. Dari mana nih tadi? Ini sudah kita uraikan tadi ya. Tadi semua tadi sudah kita lihat. Nah, sampai ke situ kita lihat sekarang penerapannya. Kita ambil salah satu contoh untuk simple kubik dulu. Simple kubik boleh kita pilih di 0, 0, 0 ya. Nah, kalau posisi ini kita kalikan ke dalam persamaan FHKL tadi, kita dapat persamaan seperti ini. Ya. Kembali lagi, Anda kalikan ini ya, masukkan 0, 0, 0, dia 0 ya. Jadi ini nanti jadi 0 di situ. Jadi minus 2pi kali 0 ya, dikalikan dengan faktor hemburan atom. Dan kita tahu E pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya nanti FHKL sama dengan FA ya. FA kali 1. Artinya nanti kalau kita cari intensitas dari FHKL itu ada nih ya. Jadi ada interferensi konstruktif di situ. Nah, sekarang kita perlu tahu untuk kondisi ini HKL-nya berapa? Ya karena UVW-nya 0, berapapun HKL-nya tetap akan 0. Ya, ini akan 0. Kalau ini 0, berarti akan selalu ada FA. Artinya berapapun Anda pilih HKL, mau 001, 111, 222, 333 gitu ya, 101 gitu. Berapapun HKL yang kita pilih, ini akan tetap ada FA-nya. Artinya akan selalu konstruktif. Apa yang bisa kita simpulkan di situ? Kalau begitu, semua bidang
HKL dalam simple kubik itu memberikan kontribusi terhadap interferensi konstruktif dalam proses difraksi. Oke? Paham ya? Paham kira-kira? Paham, Pak. Jadi Anda pilih mau bidang apa saja, hasilnya ini akan 0, karena untuk simple kubik kita boleh pilih atom 000, ya. Jadi kita kalikan dengan posisi berapa saja HKL-nya, bidangnya, ini akan 0. Jadi E pangkat 0 sama dengan 1, jadi FHKL-nya akan selalu FA. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang lain. Sekarang kita pilih base center cell ya. Base center kubik kita pilih. Anda bayangkan ada kubik, kemudian ambil sepasang sisinya gitu atas bawah, ada atom juga di situ. Tugas kita pertama apa? Tentukan atom yang mau kita jadikan referensi. Ya. Tentunya tidak satu lagi, tidak di 00 lagi ya, seperti simple kubik tadi. Karena kalau 000 saja kita pilih, itu kalau kita translasikan secara linear ke seluruh area, itu tidak akan menghasilkan base center cell lagi atau base center kubik lagi. Ya. Nah, apa alternatifnya? Nah, kira-kira yang bisa kita pilih itu ini. Coba salah satunya, dan kayaknya satu-satunya ya, agar base center kubiknya terpenuhi. Pilih atomnya, yang kedudukan atomnya dalam sel satuan, dan di sini pilihan kita cuma ini. Coba kalau Anda punya alternatif yang lain, kasih tahu saya. Tapi saya sudah katakan cuma ini, nggak ada lagi yang lain. Pilih atomnya di 000, itu yang pertama. Kemudian dikawinkan dengan atom yang satu lagi di posisi setengah-setengah 0. Ya, Anda masih ingat tergambar sekarang base center kubik? Gambarkan kubik di situ, kemudian ambil dua buah sisi yang berhadap-hadapan, di tengah-tengahnya Anda berikan satu atom. Ya, makanya muncul setengah-setengah 0. Kebetulan yang saya pilih di sini setengah-setengah 0. Anda juga boleh memilih 0 setengah-setengah atau setengah 0 setengah, sama aja. Ya, paham ya? Sekali lagi saya kasih tahu, untuk base center kubik atau base center cell yang tertulis di sini, itu ada 2 atom per sel satuannya. Paham ya? 2 atom per sel satuan tadi sebenarnya datang dari 1/8 kali 8 atom yang di pojok, ditambah setengah dari 2 buah atom pada sisinya. Jadi totalnya 2. 2 itu bisa kita ekstrak dan kita posisikan di 000 dan setengah-setengah 0. Ya. Agar kalau kita translasikan nanti kita kalikan gitu dengan bilangan bulat, posisi yang saya definisikan ini kembali bisa berhimpit dengan posisi atom dalam base center cell ini. Saya kembali lagi ke depan tadi, yang ini. Kalau untuk simple kubik, jumlah atom per sel satuannya juga 1. Di mana saja dia kalau kita sebar, itu di semua pojok-pojoknya. 1/8 kali 8. Semuanya itu bisa kita wakili posisinya gitu di salah satu pojoknya aja, di salah satu sudutnya aja. Itu yang kita definisikan sebagai 000. Ya. Kalau kita kalikan lagi ke atas gitu, ya dia akan di atas, yaitu bisa jadi 000 yang baru. Kita pindah ke kanan, itu 000 yang baru. Jadi 000 ini bisa mewakili seluruh posisi atom dalam simple kubik. Ini dia tadi ya. Untuk base center cell, itu ada 2. Ini saya pilih tadi ya. Dan kedua atom itu sama.
Jadi yang di 0,000 dan setengah-setengah 0 atomnya sama. Artinya saya cukup pakai satu faktor hamburan atom saja. Jadi ini monoatomik ya. Ini monoatomik jadi Fa saja. Di 0001 itu Fa juga, di setengah-setengah 0 Fa juga. Jadi atomnya jenisnya sama. Oke, ini dia ya. Kemudian kita kalikan, kita masukkan atom-atom ini ke dalam persamaan FHKL tadi. Ini biar mudah saya kalikan ya. Saya salin lagi. Oh, ini versi yang lama. Sorry. Anda ingat lagi aja itu ya. Ini, ingat lagi itu. Jadi Fa E pangkat I minus I 2Pi H kali U tambah K kali V tambah L kali W. Sekarang ada J di situ kan. Jadi atom ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Kalau di simple kubik atomnya cuma 1, berarti 1 aja. Kalau di base center cell barusan persentase kubik ada 2. Berarti ada 2 suku nanti itu. Ya. Jadi yang pertama itu 000 hasilnya ini. Yang 1 itu. Yang 1 ini itu dari 000. Tidak saya uraikan. Kira-kira ngerti nggak? Paham nggak? Kenapa 1 di situ saya tulis? Karena E pangkat minus 2I Pi kali 0. Karena 0 di situ semua kan. Berarti E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Langsung saya tulis 1 di sini. Paham ya? Kemudian dari atom berikutnya, setengah-setengah 0. Ingat, saya bilang tadi, setengah-setengah 0 ini boleh saja Anda pakai setengah 0 setengah atau 0 setengah-setengah. Ya. Jadi kalau base center cell tadi Anda bolak-balik, Anda putar 90, 180, 360 gitu, kita akan dapatkan konfigurasi yang tadi, tapi cukup diambil 1. Kalau Anda sudah ambil setengah-setengah 0, yang alternatif lain nggak ada, karena itu akan menghasilkan struktur yang lain nanti. Kalau Anda masukkan semua, itu jadinya nanti jadi FCC kan? FCC kan 000, setengah-setengah 0, 0 setengah 0, 0 setengah-setengah. Ya. Nah, ini base center cell. Jadi yang ini, suku kedua itu kontribusi dari atom kedua. Jadi minus 2IP kali setengah H tambah setengah K tambah 0L. Kan 0L di situ. Berarti bagian L-nya 0, kemudian 2 di sini saya kalikan dengan setengah yang di dalam, 2-nya hilang ya. Jadi tinggal sekarang E pangkat minus IP H kali K. Bisa itu? Semua paham dari mana angka persamaan ini? Paham, Pak. Oke. Jadi ini adalah FHKL-nya. Ya. Ini sudah ada 1 di sini. Nah, saya cuma mau minta Anda ya, ingat lagi bagaimana sifat dari E pangkat minus I kali sesuatu. Ya. Yang pakai P, minus IP kali sesuatu. Jadi kalau di sini ada bilangan genap, misalkan minus I 2Pi, minus I 3Pi, ya. Itu kan akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi silakan Anda ingat-ingat lagi, tapi di sini saya langsung saja ya. Jika H dan K ini merupakan indeks tidak campur, artinya kalau dia keduanya genap atau keduanya ganjil, maka bagian ini akan sama dengan 1. 1 plus 1 akan jadi 2. Jadi FHKL-nya sama dengan 2FA. Ya. Jadi
Anda mesti ingat sifat dari E pangkat minus IP kali sesuatu. Jadi E pangkat minus I NP. Kalau N-nya genap, maka ini 1. Kalau N-nya ganjil, maka ini minus 1. Masih ingat itu ya? Jadi kalau H plus K-nya genap, maka keseluruhan suku ini sama dengan 1. Kalau H plus K ini ganjil, maka di sini akan menjadi min 1. Ya. Ini min I N kali P. N itu adalah H plus K. Atau di sini langsung aja ditulis E pangkat minus I P kali H plus K. Kalau H plus K-nya itu genap, maka ini akan sama dengan 1. Kalau 1 plus 1 jadi 2FA. Oke? Itu sifat dari eksponensial min I P kali N. Ya. Nah, sekarang Anda lihat ada HK di situ. HK ini kan menghubungkan kita dengan bidang HKL. Ya, kebetulan L-nya 0. Nah, kalau H dan K-nya ini nih, indeksnya tidak campur, artinya ganjil semua atau genap semua, maka di sini akan genap. Kalau dia genap, maka ini akan sama dengan 1. 1 plus 1, 2 kali FA. Jadi, FHKL-nya sama dengan 2FA. Artinya ada. Kalau ada, artinya terjadi interferensi konstruktif. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau H dan K-nya ini campur, satu genap, satu ganjil misalnya. Kalau satu genap, satu ganjil, maka penjumlahan H plus K-nya ganjil. Kalau H plus K-nya ganjil, maka E pangkat minus I kali P-nya, kali yang ganjil, itu sama dengan minus 1. Kalau ini minus 1, 1 minus 1 jadi 0. 0 kali FA jadi 0. Kalau begitu, FHKL-nya 0. FHKL-nya 0, artinya untuk bidang-bidang yang tadi, itu tidak ada kontribusi terhadap interferensi konstruktif. Ya. Jadi dari data ini, dari hasil analisa ini, kita bisa pilih. Kita jadi tahu bidang-bidang mana yang berkontribusi terhadap diffraksi Bragg yang memberikan interferensi konstruktif. Ya. Jadi silakan Anda bayangkan sekarang. Kalau kita punya deretan bidang, ya, dan kita bisa melihat pola ini. Kalau dia tidak campur, dia berkontribusi, berarti kita masukkan ke sini. Kalau dia campur dan tidak berkontribusi, lihat ini. Nah, sekarang kita lihat dari hasil pengukuran kita, bidang-bidang mana yang muncul. Kalau semuanya klop dengan syarat-syarat ini, maka kita bisa menyimpulkan struktur dari material yang kita ukur adalah base center cell, base center kubik. Ya, ambil contoh bidang-bidang mana saja. Ini contohnya ini. Jadi dari situ bidang-bidang kristal yang tidak memberikan kontribusi pada intensitas difraksi antara lain ini 100. Sekarang kita buat suatu kesepakatan baru tentang genap ganjil. Kalau 0 itu kita kategorikan di sini itu genap. Ya. Kalau 1, 3, 5 itu ganjil. Kalau 0, 2, 4, 6 dan seterusnya itu genap. Ya. Sekarang Anda lihat di sini saya langsung ambil contoh saja bidang kristal yang tidak berkontribusi. Artinya tidak berkontribusi, dia harus indeks campur, ya. Nih, FHKL-nya sama dengan 0, berarti HKL-nya tidak campur, bercampur, genap dan ganjil. Anda susun dari yang paling kecil. 100, berarti ada ganjil, ada genap. Berarti ini tidak berkontribusi. Bidang 100 itu
FHKL-nya 0. Bidang 210, ini juga genap, ganjil. Genap, berarti ini tidak. Berarti untuk kasus ini, semua unsur L-nya harus 0. Ya. Tapi Anda kan juga ingat, ada kelompok bidang ya. 100 itu kan satu keluarga dengan 010. 001. Paham? Tadi kita pilih tadi, posisi atomnya kebetulan setengah-setengah 0. Kalau Anda pilih tadi itu 0 setengah-setengah, maka yang 0 selalu itu tuh bagian X-nya. Tapi dia satu keluarga kan? Jadi bidang 100, 010, 001 satu keluarga. Jadi nggak perlu diulang lagi di sini. Jadi cukup dipakai satu saja. Nah, kebetulan di sini HKL, HK-nya kita pilih yang depan itu. Jadi ini ganjil genap, campur, berarti tidak berkontribusi. Oke? Ini semua campur. Artinya kita juga bisa membuat pasangan yang berkontribusi. Jadi misalkan bidang-bidang yang berkontribusi terhadap difraksi Bragg, Anda susun aja, ya. Jadi misalkan 110 itu akan memberikan sumbangan. 130 memberikan sumbangan. 130 kosongnya itu tuh tadi saya bilang tadi kan genap. Tapi yang cukup kita lihat kan cuma H dan K saja. L-nya nggak usah kita lihat lagi. Ya. Jadi kalau walaupun ini genap H, L-nya mau terserah nggak apa-apa. Tapi yang syaratnya tadi di sini H dan K-nya. H dan K. Ya. Jadi cukup diambil satu acuan saja. Jadi kita tidak menerapkan di sini operasi rotasi, ya, atau tangkupan yang lain. Paham kira-kira ini? Ada pertanyaan? Paham, Sudah Pak. banget ya. Jadi kalau misalnya H dan K-nya indeksnya tidak campur, genap semua, maka dia akan memberikan interferensi konstruktif. Ini sudah saya contohkan tadi. 110, ganjil-ganjil. Ya. 220, genap-genap. Ini masuk sini kan? 130, ganjil semua kan? Berkontribusinya. Yang tidak berkontribusi ini. Oke? Itu contohnya. Sekarang kita punya dua contoh lagi. Saya ambil, ya, agak cepat aja kita. Jadi kalau kita nggak bisa latihan soal hari ini, mungkin minggu depannya. Ini penting soalnya. Nih, ambil contoh sekarang yang BCC. BCC Anda langsung ingat, ya. Ada dua atom per sel satuannya. Ada 1/8 di setiap pojoknya, ada satu di tengah-tengahnya. Tapi kita bisa mewakili atom itu di 0001 dan setengah-setengah 1. Setuju itu? Iya, Pak. Ya, 0001, satu lagi di setengah-setengah-setengah. Oke. Itu saya taruh di sini. Jadi atom-atomnya terletak di 000 dan setengah-setengah. Kalau ini Anda pilih, itu dia akan nanti Anda translasikan kemana saja dari minus hingga sampai plus hingga gitu harga N-nya. Anda akan menemukan ya, berdempet gitu semua posisi atomnya nanti kan. Jadi fingerprint-nya ini kan fraksi koordinat yang kita bahas sebelumnya kan. 000, setengah-setengah-setengah. Ini untuk BCC. Oke. Tugas kita apa berikutnya? Kalikan lagi dengan FHKL nih. Karena di sini ada dua atom, tentunya di sini nanti akan ada dua suku. Nih, yang satu ini itu dari 000 tadi. Jadi UVW-nya 0, berarti Anda kalikan dengan HKL dia 0, kemudian E pangkat 0 sama dengan 1, kemudian ini satunya. Ya. Kemudian yang setengah-setengah-setengah sekarang. Berarti UVW-nya ini kan kisi langsung nih. Anda kalikan dengan HKL, ya.
Di sini kan ada 2 tadi kan. Jadi sisi langsung dikalikan dengan sisi resiproknya 2pi, 2-nya hilang di situ karena di sini setengah. Setengah K, setengah H, setengah L, kali 2 hilang ya. Jadi ini seperti ini. Jadi ini suku kedua. E pangkat minus I, Pi, H tambah K tambah L. Ya, sekarang kita juga punya pola sekarang. Ya, kalau H plus K tambah L-nya genap, maka akan ada kontribusinya. Karena di sini nanti E pangkat minus I 2, Pi kali bilangan genap, itu akan sama dengan 1. 1 tambah 1, 2 FA. Jadi kalau H plus K tambah L-nya genap, maka akan ada nanti interferensi konstruktif. Tinggal Anda pilih saja HKL-nya itu genap jumlahnya. Itu akan menyatakan bidang tertentu. Ya. Kalau H plus K plus L-nya ganjil, ini semua akan jadi minus 1, 1 minus 1 jadi 0. Berarti nanti akan tidak ada difraksi di situ. Ya. Apa contohnya ini? Ini kita ambil aja contoh. Jadi bidang-bidang yang tidak berkontribusi pada pola difraksi, ingat ini tidak berkontribusi, artinya FHKL-nya sama dengan 0. Kapan terjadi? Kalau H plus K plus L-nya harganya ganjil. Anda jumlah pilih aja. Jadi biasakan merunut bidang itu dari indeks paling kecil. Di sini 100 ya. Kalau 010 itu kan sama, udah nggak usah ditulis lagi ya. Jadi cukup satunya dia mewakili kelompoknya. Ingat 100 sama dengan atau sekelompok dengan 010, 001 ya. Cukup satu aja ditulis. Nah ini semuanya ganjil nih kalau Anda jumlahkan nih. 100, 1, 1 tambah 1 tambah 1, 3, 2 tambah 1 tambah 0, 3, 2 tambah 1 tambah 0, ini kok sama ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 ganjil ya. 5, 3, 0, 0 ganjil ya. Selama jumlahnya itu ganjil, FHKL-nya 0. Berarti bidang ini tidak memberikan interferensi konstruktif. Jadi bidang ini tidak akan muncul di spektrum XRD. Kalau bidang ini ada yang muncul di XRD, artinya itu bukan BCC. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa mendapatkan puncak-puncak kalau H plus K plus L-nya harganya genap. Contohnya apa? 110. Oke. 200. Oke. 130. Genap semua itu kan yang saya sebutkan. Selama penjumlahan H plus K plus L-nya genap, maka akan ada puncak. Jadi kalau ada puncak di bidang 110, kita boleh curiga, oh ini BCC. Kalau ada puncak di bidang 130, kita boleh curiga ini FCC. Tapi harus kita konfirmasi dengan bidang yang lain. Ya. Kalau ada bidang ini muncul, oh kita pasti khawatir, loh mestinya untuk BCC ini nggak muncul. Kok ada yang muncul? Berarti bidang yang lain. Ya. Nah itulah yang dilakukan orang-orang terhadap spektrum XRD. Jadi sekarang saya menunjukkan kembali kepada Anda, puncak-puncak pada bidang-bidang HKL tertentu akan bisa menggiring kita untuk menentukan struktur dari kisi kristalnya. Karena ada pola. Ya. Jadi tidak langsung. Kalau dari SEM dan TEM langsung kita bisa lihat. Kita otak-atik gambarnya, kita putar-putar, oh ini BCC. Oh ini simple kubik. Karena kelihatan bola-bola atomnya. Kalau di spektrum, spektroskopi, di XRD ini contohnya, itu tidak langsung. Kita perlu melakukan analisa. Ya. Paham ya? Oke, ini yang terakhir, contoh yang lagi nih. Ini simple kubik sudah, base center kubik sudah, body center kubik sudah. Nah ini yang FCC. Salah satu FCC. Langsung saya tulis di situ 4 atom per sel satuan. Setuju ini? Di fraksi koordinat waktu itu, kita sudah tentukan. Ada di 0,00. Ada di setengah-setengah 0. Ada di setengah 0 setengah. Ada di 0 setengah-setengah. Artinya ada 4 atom di situ.
Oke? Paham ya? Ini yang di salah satu pojoknya, ini yang di sisi-sisinya yang berdekatan. Jadi kalau itu Anda hubungkan semua, itu akan terlihat nanti ya. Dari pojok itu ada 3 garis menuju ke koordinat-koordinat ini. Nah, koordinat ini sekaligus, makanya ini posisi atom sekaligus kita kenal dengan sebagai fraksi koordinat. Jadi kalau gabungan dari garis-garis ini Anda translasikan ke semua kisi, dia akan menemukan posisi atom yang lainnya. Oke, ini ya. Jadi ambil contoh misalkan ini FCC, ya, seperti tembaga gitu misalkan. Ya. Berarti atomnya sama semua. Jadi cuma satu atom, pilih aja Fa gitu ya, atom tembaga. Jadi faktor hamburan tembaga. Tugas kita apa? Masukkan lagi ke persamaan tadi, ya. Karena di sini ada 4 atom, akan ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Suku pertama 000 ini dia, 1. Sama dengan yang tadi. Suku kedua kalikan lagi, ya. Di sini ada setengah K tambah setengah K tambah setengah L. Di sini ada 2 setengah hilang semua. Ini L-nya 0 ya, jadi L-nya hilang. Jadi cuma ada di situ E pangkat minus I Pi H plus K. Untuk yang ini dia. Ini HK muncul karena X dan Y ada. Ini Y-nya 0, berarti cuma ada nanti itu H dan L. Nih H dan L-nya muncul ya. Kemudian di sini H-nya 0. Sorry. Yang ini bukan, saya salah barusan, sorry. Ini UVW kan ini. Jadi U-nya 0, U dikalikan dengan K nanti, dengan H, H-nya 0. Gitu ya. Kalau di sini tadi kan UVW, W-nya dikalikan dengan L, L-nya 0. Gitu ya. Jadi HKL-nya itu belum kita tentukan, tapi inilah UVW-nya. UVW itu menyatakan posisi atom di delta J-nya tadi. Jadi J-nya dari 1 sampai 4. Ya. Karena ada 4 atom. Nah, hasil operasinya ini. Oke? Sama lagi, kita perlu mendefinisikan konfigurasi atau pola HKL yang bisa memberikan kontribusi ke situ. Oke? Nih, harganya sekarang. Coba Anda lihat dan Anda cek. Ini semua akan sama dengan 4F kalau indeksnya tidak campur. Ya. Artinya HK itu semua ganjil atau semua genap. Artinya kalau di sini semua ganjil, semua genap, ini akan genap, genap, genap. Genap semua berarti ini 1, 1, 1. Dijumlahkan jadi 4. Jadi kalau semua HKL itu tidak campur, maka akan ada interferensi konstruktif 4FA. Jadi ini ada atau tidak ada itu aja sebenarnya ya. Berapa besarnya nggak jadi soal, tergantung nanti faktor hamburan atom. Tapi ini ada dan tidak ada. Kapan dia ada? Kalau HKL itu indeksnya tidak campur. Kemudian kalau dia campur, tidak semua ganjil atau tidak semua genap, maka ini akan 0. Coba dicek. Misalkan HKL, HK-nya genap, L-nya negatif. L-nya muncul 2 kali kan di sini. Ini 1 plus 1, ini negatif, negatif 2. 0 kan? 2 minus 2. 1 saja yang beda, maka ini akan ganjil. Karena ini H 2 kali muncul, K 2 kali muncul, L 2 kali muncul. Ya. Sementara dia ini ada 4 suku. 1 plus sesuatu. Plus ya. Jadi kalau misalkan dia genap semua atau ganjil semua, itu akan menghasilkan 4 FA. Kalau dia campur, berarti akan menghasilkan 0 di situ semua. 0 berarti FKL-nya 0. Ya. Kalau pola ini yang kita temukan dari hasil difraksi, dari puncak-puncak yang kita peroleh, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dia itu FCC. Di sini kembali saya tuliskan yang tidak berkontribusi gitu polanya ya. Bisa dilihat nih ya. Jadi bidang-bidang yang tidak berkontribusi itu yang menghasilkan FHKL sama dengan 0.
Yang mana kalau dia campur nih, 100, campur kan? 110. Ingat, kosong itu kita sebut sebagai genap ya. Di sini 0 itu genap. Kemudian 210, genap ganjil genap. 221, genap ganjil. Campur kan semua? Ganjil genap, campur kan? Kalau dia campur artinya nanti tidak berkontribusi. Gitu ya. Baik. Sudah di penghujung waktu, artinya kita sudah ada pertanyaan di sini. Ini saya tadinya mau ada latihan soal, tapi udahlah, pada pertemuan berikutnya kita lihat ya. Jadi ada latihan-latihan seperti ini ya. Jadi kita bisa dari sudutnya, kemudian kita tentukan strukturnya apa. Atau dari sini, dari bidang-bidang ini gitu, kemudian mana yang berkontribusi dan tidak untuk FCC dan untuk BCC. Ya. Sekarang yang tadi dulu yang saya jelaskan dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Semua masih bisa dengar? Masih, Pak. Sih, Pak. Oke, jadi cukup jelas semua berarti ya, nggak ada yang ditanyakan. Sekarang sudah jam 10.40, jadi kalau nggak ada pertanyaan kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. Dan nanti kita lihat ya, hari ini ini minggu ketiga dan kita pakai semua 4 jam ya. Nanti kita lihat, kalau minggu depan kita mau istirahat hari Kamis juga nggak apa-apa ya. Jadi Senin kita kuliah, Kamisnya kita libur gitu, karena saya tidak mau mengambil jam kuliah Anda terlalu banyak ya. Nah, kalau diperlukan nanti untuk tutorial dan lain-lain kita tetap ambil lagi waktunya. Tapi walaupun misalnya ya, misalkan kita libur hari Kamis, itu absensi tetap harus diisi ya. Jadi selama ini 3 Kamis kita pakai 2 jam, kan Anda bukan 4 SKS, Anda cuma 3 SKS, jadi kita perlu atur-atur ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Saya tutup ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.